ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita masih melanjutkan ucapan guru dari Al-Imam Asy-Syafi'i, yaitu Sufyan bin Uyainah, bukan Sufyan Ats-Tsauri. Dua-duanya guru dari Imam Asy-Syafi'i dan dua-duanya sezaman dan dua-duanya thiqah. Oleh karena itu, jika ada seorang perawi mengatakan haddatsani Sufyan, sementara tidak diketahui apakah Sufyan yang dimaksud adalah Sufyan bin Uyainah apa Sufyan Ats-Tsauri, maka ini tidak masalah. Ini tidak masalah. Kenapa? Dua-duanya Ahlus Sunnah. Dua-duanya ulama besar, dua-duanya guru dari Imam Syafi'i, dua-duanya thiqah. Maka tidak masalah. Sebagaimana ketika seorang sahabat mengatakan qala Rasulullah, padahal sahabat itu tidak bertemu dengan Nabi saat peristiwa tersebut. Ambil contoh Ibnu Abbas mengatakan qala Rasulullah bersabda ketika perang Badar, ketika perang Uhud, sementara Ibnu Abbas tidak ikut perang Badar, tidak ikut perang Uhud karena masih kecil. Ya. Apakah ini bermasalah? Tidak bermasalah. Kenapa? Karena seluruh sahabat adil. Kullu sahabatin udul. Ada 10 kata Sufyan Ats-Tsauri yang menjadi pokok Ahlus Sunnah, yang apabila 10 hal ini ada pada diri seorang Muslim, berarti dia Ahlus Sunnah. Ketika dia cuma ada 9 saja atau 8 saja, maka dia bukan Ahlus Sunnah. Dan sekali lagi, 10 ini bukan pembatas. Kenapa Sufyan bin Uyainah menyebut 10? Karena keadaan di hari itu. Keadaan di zaman Imam Syafi'i beda lagi. Keadaan di zaman Imam Ahmad beda lagi. Keadaan di zaman Imam Bukhari beda lagi. Keadaan di zaman Syekhul Islam Ibn Taimiyah beda lagi. Apalagi sekarang. Kalau orang sekarang mengatakan siapa yang pada diri seorang Muslim terdapat 10 hal ini, berarti dia Ahlus Sunnah sejati. Belum tentu. Belum tentu. Ya, karena hari ini ada orang yang mengatakan semua agama sama. Semua agama benar. Semua agama bisa masuk surga. Tidak disebut di 10 ini. Di zaman Sufyan bin Uyainah. Kenapa? Kenapa? Karena hari itu tidak ada. Tidak ada seorang Muslim pun, seorang tokoh pun yang mengatakan semua agama sama, semua agama benar, semua agama bisa masuk surga. Belum ada, maka enggak disebut. Kalau sekarang, ya harus disebut, karena sudah mulai ada. Ya, maka sekali lagi, 10 ini bukan pembatas. Dan kemarin kita sudah sampai 1, 2, 3, 4 ya, syafaat. Kita lanjutkan mizan. Barangkali ada sedikit yang tertinggal dalam masalah syafaat, bahwa inti syafaat adalah datang kepada yang lebih rendah. Padahal yang dituju adalah yang lebih tinggi. Gitu. Dengan mengambil dalil kemarin
siapa? Nabi Ugis Bariroh. Ya. Saya harap antum masih ingat kisah ini. Karena dengan antum memahami kisah ini, ada gambaran pada diri antum, oh itu, syafaat itu. Ya. Jadi syafaat itu tidak seperti apa yang difahami oleh sebagian saudara-saudara kita. Ya Allah, berikanlah syafaat Nabi kepada kami. Ya Allah, berikanlah syafaat Rasulullah kepada kami. Itu bukan syafaat. Ya, syafaat bukan datang kepada Allah, tapi datang kepada Nabi SAW agar Nabi memohonkan kepada Allah. Itu syafaat. Itu syafaat. Ya. Para imam mencontohkan misalnya seseorang yang ingin diterima di sebuah perusahaan. Yang menentukan dia diterima atau tidak adalah direktur misalnya. Sementara dia tidak bisa ketemu langsung dengan direkturnya. Dia tidak kenal dengan direktur. Yang dia kenal adalah di bawahnya, manajer misalnya. Ya, maka dia datang kepada si manajer agar manajer ini mengusulkan kepada direktur bahwa si fulan ini rajin, bagus, pintar, begini, agar si direktur menerima. Itu pun kalau direktur mau. Kalau nggak mau terserah direktur. Kira-kira begitu. Maka jangan terlalu mengandalkan apa tadi? Syafaat. Karena syafaat itu bisa diterima, bisa tidak. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Kalau Allah izinkan, berhasil. Kalau Allah tidak izinkan, ya tidak berhasil. Walaupun Nabi memintakan. Itu sifat syafaat seperti itu. Nah, ketika kita kenal dengan si direktur, ketika kita berhasil menemui langsung si direktur, perlukah kita menyebut nama manajer? Pak Direktur, saya kenal dengan manajer Anda. Perlukah? Ya tentu tidak perlu. Tentu tidak perlu. Ya, ngapain? Kan kita kenal langsung. Di sini. Di sini kesalahan sebagian saudara-saudara kita sudah berada di hadapan Allah, sedang munajat dengan Allah, sedang memohon kepada Allah, masih bawa-bawa nama Rasulullah SAW dengan ucapan bijahi Rasulullah SAW, bijahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, agisna. Ini yang keliru. Sebagian saudara-saudara kita berhadapan dengan Allah, bawa-bawa nama Rasulullah. Bukan selawat ya. Bukan selawat. Selawat memang ada berdoa seperti itu. Kita puji-puji Allah, kita membaca selawat untuk Rasulullah, habis itu kita berdoa. Tentu itu benar. Ini yang salah. Apa? Kita sanjung-sanjung Nabi. Dengan ucapan tadi, bijahi Rasulullah, bijahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, agisna. Ya Allah, dengan keagungan Nabi Muhammad, dengan keagungan Rasulullah, turunkanlah hujan. Tolonglah kami, menangkan kami melawan orang-orang kufar. Ini yang keliru. Ini yang keliru. Di hadapan Allah, nyebut-nyebut manusia. Kenapa? Salah. Karena tidak ada manusia yang besar di mata Allah, nggak ada. Manusia, bahkan Jibril, Mikail, semuanya kecil di hadapan Allah. Maka jangan bawa-bawa Jibril, jangan bawa-bawa Mikail, jangan bawa-bawa Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sudah berhadapan langsung dengan Allah Rabbul Alamin, seolah kita membesarkan. Ya, ini yang keliru. Seperti kelirunya ketika kita sudah berhadapan dengan direktur karena kita kenal atau apa, tiba-tiba kita masih menyebut si manajer, tentu tersinggung si direktur. Ngapain bawa-bawa manajer saya? Engkau terima atau tidak kan terserah aku. Gitu. Jadi sebuah kesalahan besar ketika kita memohon kepada Allah, berhadapan dengan Allah, masih menyebut nama makhluk. Nama Rasulullah, nama Ibrahim, nama Jibril, nama Mikail, itu keliru. Yang benar justru terbalik.
Yang benar justru terbalik. Apa? Berhadapan dengan seorang raja, berhadapan dengan seorang pembesar, berhadapan dengan seorang pejabat, bawa-bawa nama Allah. Ini benar apa salah? Ini benar. Ini benar. Berarti kita membesarkan Allah. Kita bawa-bawa nama Allah. Wallahi demi Allah, saya mohon Bapak sudi datang ke rumah saya karena begini. Itu. Ini dicontohkan oleh siapa? Antum pernah dengar riwayat ini? Zainab. Zainab putri Nabi SAW. Waktu itu Zainab anaknya sakit keras yang akhirnya meninggal, masih kecil. Berarti cucu Nabi SAW. Zainab memohon kepada Nabi lewat seorang utusan agar Nabi berkenan hadir mendatangi rumah Zainab. Karena anak Zainab atau cucu Nabi sakit keras, sakaratul maut, akhirnya wafat. Nabi tidak bisa, Nabi tidak mau. Ya, mungkin ada sesuatu yang lebih besar. Ini menunjukkan bahwa Nabi bukan seorang manusia, bukan seorang pemimpin yang hanya menomorsatukan keluarganya. Ini cucunya sendiri. Anaknya Zainab. Nggak mau. Ya. Nabi hanya mengirimkan doa. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kulla syai'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Sunnah bagi kita mengikuti ucapan Nabi ini ketika kita berhadapan dengan orang yang baru saja ditinggal mati oleh ayahnya, oleh ibunya, oleh anaknya, oleh istrinya, oleh suaminya, dan seterusnya. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kulla syai'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Segala sesuatu milik Allah, yang diambil oleh Allah milik Allah, yang ada pada diri kalian milik Allah. Segala sesuatu ada ajalnya masing-masing. Maka bersabarlah atas ujian ini dan mintalah ganti yang lebih baik. Ihtisam. Utusan tadi menyampaikan ucapan Nabi kepada Zainab bahwa Nabi tidak bisa datang. Nah, Zainab menyuruh lagi. Kata Zainab, datang lagi kepada Nabi dan mohon kepada beliau untuk kiranya sudi datang ke rumahku dan ucapkan wallahi demi Allah. Bawa-bawa nama Allah di hadapan Nabi SAW. Jadi utusan itu mewakili Zainab mengatakan, ya Rasul, wallahi demi Allah, aku mohon engkau mau datang ke rumahku. Langsung Nabi berdiri, diikuti beberapa sahabat, datang ke rumah Zainab. Dan seterusnya yang Nabi menangis sambil memangku cucu beliau itu. Ya. Itu yang benar. Itu yang sunnah. Itu yang syar'i. Di hadapan manusia besar biasanya, karena kita memohon kan, apa raja, ada apa presiden, apa pejabat, apa guru kita, dan seterusnya. Atau mungkin malam-malam, jam 2 malam, kita mengetok pintu seorang dokter, ya, memohon kepada si dokter, Pak dokter mohon ke rumah saya, ibu saya sakit keras, tolong diobati. Si dokter barangkali nggak mau, malam-malam jam 2 besok saja. Bisa mengucapkan wallahi demi Allah. Demi Allah Pak dokter, saya mohon Anda berkenan ke rumah saya, mengobati ibu saya. Kalau Pak dokter ini ingin membesarkan Allah, ingin mengamalkan sunnah, paksakan. Kenapa? Karena si fulan ini memohon dengan bawa-bawa nama Allah untuk ibrarul muksim, mengijabai, mengabulkan orang yang bersumpah. Ya. Dengan demikian, mudah-mudahan antum punya gambaran apa itu syafaat. Ya. Dan jangan lupa hadis kemarin.
bahwa syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku, kata Nabi, teruntuk orang-orang yang berbuat dosa besar. Jadi syafaat Nabi itu untuk para pelacur, para pezina, para penjudi, yang jarang sholat, yang jarang puasa, dan seterusnya. Tapi dia muslim. Dia tidak musyrik. Dia bukan orang kafir. Nah, dengan demikian tentu kita tidak terlalu berharap dengan syafaat kecuali bagi antum yang berbuat dosa besar dan belum bertaubat. Gitu. Yang tidak berbuat dosa besar, insya Allah bisa masuk surga tanpa syafaat. Kecuali saat syafaatul udma yang kemarin sudah kita bahas. Ya, kita lanjut ke mizan. Mizan, apa mizan? Timbangan. Ya. Berarti di zaman beliau, di zaman Sufyan bin Uyainah, sudah mulai muncul orang-orang muslim yang tidak percaya adanya mizan. Atau percaya, tetapi kepercayaannya, keyakinannya keliru. Misalnya meyakini yang ditimbang cuman amal. Yang ditimbang cuman amal. Padahal kata Nabi, yang ditimbang selain amal, apa? Selain amal, amal baik, amal buruk, amal baik seorang muslim, amal buruk seorang muslim, amal buruk seorang kafir. Adapun amal baik seorang kafir tidak ditimbang. Maka orang kafir yang dermawan misalnya, yang gemar menolong misalnya, yang gemar membantu misalnya, yang punya ribuan anak asuh misalnya, yang mungkin bangun masjid, bangun pesantren, ikut nyumbang, tapi dia kafir, maka tidak ada timbangan kebaikan nanti di akhirat. Kalau keburukan, ada. Keburukan ada. Orang kafir yang berzina tentu berbeda dengan orang kafir yang tidak pernah berzina. Orang kafir yang peminum khamar berbeda nerakanya dengan orang kafir yang tidak pernah minum khamar. Jadi keburukannya ditimbang, kebaikannya tidak. Apakah cuma kebaikan dan keburukan amal saja yang ditimbang oleh Allah? Al-jawab tidak. Selain amal, ada satu lagi yang ditimbang. Apa? Apa? Badan. Badan. Kalau begitu enak yang tinggi besar ya. Berat. Ya? Tidak. Karena beratnya badan seseorang nanti di akhirat timbangannya itu tidak berdasarkan besar dan tingginya. Mana dalil? Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud. Ketika Ibnu Mas'ud memanjat pohon kurma, terlihat oleh para sahabat di bawah apa? Betisnya. Betisnya Ibnu Mas'ud apa? Kecil sekali. Terkenal Ibnu Mas'ud itu selain miskin, badannya kecil. Bahkan ada riwayat cinggotnya sangat sedikit. Mungkin hormonnya kurang atau apa. Betisnya kecil. Ditertawakan oleh para sahabat. Mentertawakan betis Ibnu Mas'ud yang kecil. Nah, para sahabat ini kan bukan malaikat, bahkan bukan nabi, bukan rasul. Manusia biasa. Artinya, kalau ada sesuatu yang menimbulkan yang lucu, ya ketawa. Ya, nggak ditahan-tahan. Ya manusia kan. Sahabat itu manusia. Manusia termulia, manusia terbaik, tapi tetap manusia. Bukan malaikat. Malaikat tentu belum pernah berbuat salah. Namanya manusia pasti pernah berbuat salah. Sahabat ini manusia. Ya. Mentertawakan betis Ibnu Mas'ud. Nabi ada di situ dan Nabi mengatakan betis yang sedang kalian tertawakan itu nanti akan ditimbang di akhirat dan timbangannya lebih berat dari gunung Uhud. Berapa ton? Berapa ribu ton? Berapa juta ton barangkali? Kecil. Ya. Maka antum jangan berharap bangga ketika badannya besar, tinggi, berarti berat saya. Tidak.
tergantung imannya, tergantung ketakwaannya, tergantung ilmunya. Walaupun krempeng, walaupun kecil. Ada riwayat lagi bahwa kelak ada orang yang tinggi besar. Besar sekali, tinggi sekali, besar sekali. Lalu ditimbang. Ternyata ringan sekali, lebih ringan dari sayap nyamuk. Lebih ringan dari sayap nyamuk. Padahal tinggi sekali, besar sekali. Taulah kita berat dan ringannya badan seseorang nanti di mizan tergantung ilmunya, ketakwaannya, keikhlasannya, dan seterusnya. Bukan tergantung tinggi besarnya. Inilah mizan. Ada kifah dua, ya, di kiri di kanan gitu ya, ditimbang untuk menimbang mana yang lebih banyak, mana yang lebih berat, pahalanya apa dosanya, kebaikannya apa keburukannya. Gitu. Dan disitulah Nabi berada. Ya. Selain beliau di Sirat, selain beliau di Haud, jadi luar biasa ya. Padahal seandainya beliau tinggalkan Haud, beliau tinggalkan Sirat, beliau tinggalkan mizan, beliau langsung masuk ke surga. Bisa apa tidak? Tentu bisa. Karena ketika beliau wafat, tugas beliau sudah selesai apa belum? Ketika beliau wafat, tugas beliau sebagai Nabi, sebagai Rasul, sudah selesai apa belum? Tentu sudah. Tugas manusia, kewajiban manusia, itu hanya di dunia. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau wafat, tugas beliau sudah selesai. Ya, kalau beliau dibangkitkan, langsung masuk surga, enak-enak di surga, tentu bisa. Tapi inilah Nabi SAW. Tidak ada manusia seperti beliau. Masih memperjuangkan umatnya, masih mendoakan. Ketika beliau melihat kita umatnya melewati sirat, maka tidak henti-hentinya beliau berdoa, Allahumma sallim. Allahumma sallim. Allahumma sallim. Ya Allah selamatkan. Ya Allah selamatkan. Ya. Kalau beliau mendoakan kita waktu beliau masih di dunia, ya wajar. Itu tugas beliau, kewajiban beliau. Tapi ini sudah di akhirat. Tapi beliau masih mendoakan kita, memikirkan kita. Saya kira tidak ada pemimpin seperti ini. Ya. Maka wajar. Kalau kita marah. Bukan cuma marah, siap mati. Kalau beliau dihina. Jangan salahkan kaum muslimin. Ya. Kalau kaum muslimin marah dan siap mati, kalau beliau dihina. Dan itu sudah terjadi. Ya. Kaum muslimin tidak seperti orang Yahudi. Kaum muslimin tidak seperti orang Nasrani. Orang Yahudi, orang Nasrani, Nabi mereka, Yesus mereka dicaci maki, dihina, mungkin tidak marah. Ya. Kita kaum muslimin marah dan siap mati. Dan tidak ada pilihan. Karena Nabi sudah wafat. Kalau Nabi masih hidup, ada pilihan, terserah Nabi. Mau dimaafkan, ya sudah dibiarkan. Kalau beliau tidak maafkan, ya harus dibunuh. Siapa contoh? Seorang Yahudi bernama Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf sering membuat syair ucapan yang menghina Nabi SAW. Semua orang tahu. Ya.
Maka seorang sahabat bernama Muhammad bin Maslamah minta izin kepada Nabi SAW, "Ya Rasul, jika engkau izinkan, akan aku bunuh dia." Dan Nabi mengizinkan. Berarti Nabi tidak maafkan dia. Ya. Selain dia, ada yang mencaci maki Nabi, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, ada beberapa orang munafik yang pura-pura masuk Islam, menghina Nabi, melecehkan Nabi, Nabi biarkan. Artinya, terserah Nabi. Penghina Nabi, ketika Nabi masih hidup, terserah Nabi. Bisa diampuni, bisa tidak. Kalau tidak, berarti dihukum mati. Nah, sekarang Nabi sudah wafat, maka tidak ada pilihan. Pilihannya cuma satu, mati. Ya. Tidak ada hukuman yang tepat kecuali mati. Ya. Karena sangat-sangat tidak pantas manusia semulia ini, manusia sehebat ini dicaci maki, dihina. Ya. Kalau yang lain masih ada ampun barangkali. Untuk Nabi tidak. Ya. Atau menghina ajaran Islam. Menghina tata cara solat misalnya, menghina tata cara wudu, dihina, dicaci maki. Ini masih ada kemungkinan. Ya, dia mau tobat atau tidak. Kalau mau tobat, ya diampuni. Kalau tidak tobat, ya dihukum bunuh. Ini kita berbicara tentang hukuman syar'i, ya. Adapun menghina Nabi SAW tidak. Walaupun dia nangis-nangis, walaupun dia mohon ampun, dia berjanji tidak akan mengulang lagi, nggak ada. Ya. Tetap dihukum mati. Ya. Termasuk di mizan. Saat beliau menyaksikan umat beliau ditimbang di situ, terus beliau berdoa supaya diberatkan timbangan kebaikannya, diberatkan amal kebaikannya, beliau memohon seperti itu. Ya, dan termasuk di haud. Ya. Ini berdasarkan riwayat, pertanyaan sahabat. Nanti di akhirat, di mana kami bisa menjumpai engkau ya Rasul? Di mana? Jika kami ingin bertemu dengan engkau saat di akhirat, ya tentu sebelum masuk surga, ya. Di mana? Nabi mengatakan di haud. Kalau tidak, di mizan. Kalau tidak, di sirat. 3 itu. Untuk apa tadi? Mendoakan, memohon kepada Allah supaya menyelamatkan umat beliau, dan khusus di haud mengajak umat beliau untuk meminum air telaga beliau. Ya. Nanti tentang sudah lewat, ya, tentang haud sudah lewat, syafaat sudah, sekarang mizan. Dan kemarin atau kemarinnya lagi sudah kita bahas siapa-siapa saja yang diharamkan meminum air telaga Nabi SAW. Bukan non-muslim, artinya dia dohirnya muslim. Ya. Tapi karena menyimpang, melakukan berbagai macam bid'ah, penyelewengan, ya, maka Allah haramkan orang-orang ini meminum air telaga beliau. Ya. Kemudian kita lanjutkan sirat. Setelah mizan, sirat. Di mana di dalam sirat ini, di kiri kanan sirat ini ada kalalib, ada pengait-pengait yang mengait siapa saja yang lewat di atas sirat. Bayangkan, sudah berat, bukan jalan yang lapang di mana semua orang bisa berjalan, bisa berlari, tidak. Tapi sulit. Dan satu lagi, gelap. Ya. Maka dengan amalnya, dengan ketakwaannya, dengan ilmunya, maka akan muncul cahaya. Ada yang cahayanya redup. Kalau cahayanya terang, tentu dia bisa berlari. Karena terang, kan? Gitu. Kalau cahayanya redup, dia tentu tidak sanggup berlari cepat.
Karena jangan-jangan ada sesuatu di depan. Gitu. Apalagi yang tidak ada cahaya kecuali seujung kuku kaki. Bagaimana dia bisa melihat depannya? Cahayanya cuma sedikit sekali. Kebaikannya sedikit sekali, ilmunya sedikit sekali. Waktu yang Allah berikan di dunia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, dia tidak pakai untuk mengumpulkan bekal. Dia habiskan untuk senang-senang di dunia ini. Berbuat berbagai macam maksiat. Ya, padahal kesempatan jelas ada. Untuk sholat berjamaah di masjid, untuk qiyamul lail, untuk sedekah ada. Tapi dia tidak lakukan kecuali sedikit sekali. Maka tidak punya cahaya dia. Tidak ada cahaya dia kecuali seujung kuku. Maka tentu berjalan pelan sekali. Sangat pelan sekali. Mau cepat tentu tidak sanggup. Enggak berani. Ya. Orang kiri kanannya jurang ke neraka, jahanam. Pelan. Bahkan ada yang berjalan seperti kuda lari kencang. Seperti pelari cepat. Ada yang berjalan cepat. Ada yang berjalan lambat. Ada yang pelan-pelan sekali. Ada yang merangkak. Bahkan ada yang berjalan dengan perut. Esot istilahnya. Ya. Ini macam orang yang berjalan di atas sirat. Adapun riwayat yang menyatakan sirat itu seperti rambut dibelah 7, ini tidak sahih dari Nabi SAW. Yang sahih dari Nabi SAW bahwa sirat itu bukan jalan lurus, tetapi penuh lika-liku, tidak mudah melewatinya dan semuanya menuju surga dan kiri kanannya adalah jurang jahanam. Ditambah satu lagi ada galalib. Ada pengait-pengait ya, yang akan mengait siapapun yang dikehendaki oleh Allah lalu dibantingkan ke jahanam. Sudah sulit ada rintangan. Ya. Maka cepatlah antum berbuat taat. Agar apa? Agar insyaallah ta'ala nanti cepat pula. Antum lagi asik-asiknya kerja di Bank Ribawi, karir sedang menanjaknya, sudah hampir level direksi misalnya. Tiba-tiba antum ngaji, diberitahu di pengajian itu bahwa itu riba haram, dosa terkecil riba seperti anak menzinai ibunya itu terkecil. Ya, antum takut ini, langsung keluar. Mudah-mudahan dengan cepat keluar, cepat bertaubat, cepat kembali kepada Allah, nanti antum akan cepat di atas sirat ini. Ya, jangan mau antum lambat. Maka jika antum merasa sedang berada di tempat maksiat, berada di perusahaan haram, tidak usah banyak mikir. Tidak usah banyak mikir. Jangan samakan ketika antum berencana mau bisnis, berencana mau buka usaha, berencana untuk buka cabang. Silahkan antum berpikir. Sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan, silahkan. Karena antum tidak sedang berada di tempat yang haram. Tapi jika antum sedang berada di tempat haram, di bank ribawi misalnya, judi asuransi misalnya, tidak usah banyak berpikir. Ketika antum yakin bahwa tempat itu adalah haram, segera keluar. Ya. Apalagi ketika antum sedang semangat-semangatnya. Ya, ketika antum sedang sadar. Ya, sudah. Jangan tinggal proses sajalah. Mengajukan surat pengunduran diri itu kan proses. Ya. Jangan terlalu mikir umur saya sekian, nanti saya keluar dari sini kerja apa, mikir keburu. Keburu setan datang. Setan kan tidak pernah diam.
Ya, setan akan terus mengelilingi kita. Keburu setan terlalu kuat. Lalu antum batalkan. Ya, kan darurat, kan begini, kan begini. Padahal jelas itu bukan darurat. Karena jika antum keluar dari bank sejam keluar dari bank pasti mati, langsung mati binasa, baru boleh katakan darurat. Apa iya keluar dari bank langsung mati? Tidak. Darurat itu yang mati. Seperti wanita kecelakaan berdarah-darah, ngocor darahnya. Ya tentu kalau didiamkan secara sunatullah mati. Maka boleh antum melakukan hal yang haram, antum gendong wanita itu, antum bopong, padahal itu bukan mahram terhadap antum. Ini darurat. Jelas. Taruhannya nyawa. Bukan taruhannya jabatan, taruhannya dipecat, taruhannya dicaci maki, bukan. Itu bukan darurat. Darurat taruhannya nyawa. Maka jangan mudah-mudah mengatakan darurat. Kalau saya sampaikan ini, kalau saya mengatakan ini haram, saya dicaci maki. Darurat. Nah, nggak bisa. Sekali lagi, darurat adalah nyawa. Dan yang berhubungan dengan nyawa, sakit kan berhubungan dengan nyawa. Sakit itu kalau tidak sembuh, ya mati. Maka dalam mengobati penyakit, boleh melakukan hal yang haram. Dokter laki-laki memegang pasien wanita, boleh. Darurat, bagian dari darurat. Dokter perempuan tidak ada, ini harus dioperasi, harus dipegang. Ya tentu melihat auratnya, ini masalah nyawa. Boleh. Ya. Sedikit tentang sirat. Ketika manusia sudah melewati sirat, ketika kaum muslimin sudah melewati sirat, karena non-muslim tidak mungkin berhasil. Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu, komunis, nggak mungkin ada yang berhasil sampai ujung. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan langsung masuk neraka tanpa sirat. Ya. Nah, kaum muslim saja tidak semuanya berhasil. Adakah seorang muslim, dia sholat, dia puasa, tapi tergelincir dari sirat masuk jahanam? Ada apa tidak? Ada, banyak. Kalau dia ahli maksiat, gitu. Apalagi kafir. Jelas tidak akan berhasil. Ya. Nah, setelah sampai ujung, setelah melewati sirat, apakah langsung masuk surga? Tidak. Tidak. Masih ada hisab lagi. Terutama hisab sesama muslim. Ya. Misalnya saya pernah mukul antum, saya pernah nyubit antum, saya pernah nginjek kaki antum. Ini kan sesama muslim ya. Nanti akan ada hisab lagi. Tapi hisaban yasira, hisab yang mudah, yang dimaafkan. Dan semuanya memaafkan. Kalau sebelum sirat, ada yang memaafkan, ada yang tidak. Rata-rata tidak memaafkan. Nah, setelah melewati sirat, di depan gerbang surga, masih ada hisab. Tapi yaitu tadi, saling memaafkan. Ya. Antum dulu ingat gak? Waktu di bus, nginjek kaki saya. Ingat gak? Oh iya, ingat. Iya. Maaf ya. Ya udah, saya maafkan. Kira-kira begitu. Ya. Hal-hal yang kecil. Saling memaafkan. Ya. Tapi masih dibahas. Karena Allah Maha Adil. Allah tidak biarkan kezaliman sekecil pun. Ada sesuatu. Ya. Bahkan kan kambing. Bayangkan kambing. Kambing yang zalim, mentang-mentang dia bertanduk, dia nanduk-nandukin kambing yang tidak bertanduk. Zalim apa tidak? Zalim. Allah biarkan? Tidak. Allah akan bangkitkan kambing tersebut, dihidupkan lagi, lalu Allah perintahkan kambing yang dizalimi
untuk membalas kambing yang zalim. Kambing ini contoh. Ya ada sapi, ada kerbau, bahkan yang banyak binatang buas. Berarti binatang-binatang, terutama binatang buas, dihidupkan kembali. Wa idzal wuhushu husirat. Ketika binatang-binatang buas dihidupkan lagi. Untuk apa? Untuk saling membalas kedoliman. Bukan kedoliman ya. Bukan sunatullah ya, tapi kedoliman. Ya. Ada kucing ngunyah-ngunyah kepala tikus, makan tikus. Dolim apa tidak? Dolim apa tidak? Tidak, itu sunatullah. Allah bikin sunnah, bikin peraturan bahwa salah satu makanan kucing adalah tikus, ikan. Ketika seekor kucing ngunyah-ngunyah kepala ikan, makan ikan, ya tentu bukan dolim. Yang dolim tadi, kambing yang bertanduk, dia mendolimi, menanduk-nanduk kambing yang tidak bertanduk. Ini dolim. Ya, kalau kucing makan ikan, itu memang kebutuhan dia. Sebagaimana kita mancing ikan, kita nangkep ikan untuk kita makan, tentu bukan dolim. Ya. Nah, setelah kedoliman itu dibalas, selesai, binatang yang didolimi membalas binatang yang mendolimi, lalu Allah rubah mereka semua menjadi debu, menjadi turab, menjadi tanah, mati. Detik itulah orang-orang kafir yang sebentar lagi akan masuk neraka nangis. Ingin sekali seperti binatang. Lalu mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Alangkah indahnya, alangkah senangnya, bahagianya kalau aku juga menjadi turab, menjadi debu, menjadi tanah seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, silakan azan dulu. Wa sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.